Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah transport sedimen dengan kode OS 4060. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai mekanisme transport sedimen. Yaitu khususnya untuk segmen ini kita akan membahas aeolian process atau transport sedimen yang dibawa oleh angin. Sebelum kita memulai bahasan kali ini, saya ingin mereview sebentar mengenai apa itu sedimen. Jadi sedimen itu memiliki dua definisi berdasarkan yang terpampang di slide, yaitu yang pertama fragmen padatan, baik itu inorganik maupun organik, yang datang dari hasil pelapukan batuan dan dibawa dan didepositkan oleh angin, air, maupun es, intinya fluida. Jadi ada proses pembawaan, kemudian ada proses deposit oleh fluida. Kemudian yang kedua adalah substansi solid atau padatan yang memiliki kemampuan untuk menetap atau mengendap pada suatu dasar dari fluida. Untuk kali ini kita akan berfokus pada yang dibawa oleh angin dan didepositkan pula oleh angin. Masih mereview apa yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Sedimen transport itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama sedimennya jelas, dan yang kedua adalah transportnya. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas mengenai transport dari berbagai macam jenis transport hingga akhirnya kita bisa mengerti dan mengetahui mekanisme apa saja yang terjadi dalam suatu proses transport sedimen. Mari kita sekarang membahas mengenai aeolian process. Aeolian sendiri berasal dari bahasa Yunani, itu berasal dari Aeolus atau di sana dipercaya sebagai dewa angin. Sehingga aeolian sendiri bermakna apa saja yang berkaitan dengan angin. Namun karena kita sekarang sedang membahas mengenai transport sedimen, maka aeolian di sini adalah proses transport sedimen yang dipengaruhi oleh angin. Kemudian mengapa hal ini perlu dipelajari? Karena angin mempunyai kemampuan untuk mengerosi, mentransport, dan juga mendepositkan material, dalam hal ini adalah sedimen, dan kemudian sangat efektif khususnya di daerah dengan vegetasi yang jarang dan juga daerah yang cukup luas, terutama daerah dengan suplai sedimen yang banyak dan unconsolidated, atau seperti pasir dia terpecah-pecah, mudah sekali tererosi. Kemudian dari segi fluida, dari segi kemampuan fluida sendiri, meskipun air itu bisa mendeliver force atau gaya yang lebih besar daripada angin, tapi aeolian proses ini sangat berpengaruh khususnya di daerah arid. Atau arid ini adalah daerah yang sangat sekali jarang dituruni hujan atau biasa kita sebut daerah gurun seperti di sini. Kemudian ini adalah contoh-contoh transport sedimen aeolian yang ada di gurun. Seperti kita lihat di kiri ini sering sekali mungkin kita melihat film yang sedang syuting di gurun seperti itu. Ketika ada angin mudah sekali pasir ini terbawa dan biasanya menimbulkan badai pasir seperti itu. Kemudian di kanan ini kita lihat spesifik di Bolivia. Ini mungkin dulunya adalah batuan, tapi setelah tererosi berkali-kali, jadi batuannya mempunyai bentuk, dan mungkin daerah bawah ini menerima erosi yang jauh lebih besar karena pasir yang terbawa mungkin lebih banyak di titik-titik ini atau di ketinggian ini dibandingkan dengan ketinggian yang jauh lebih tinggi. Kemudian ini adalah contoh yang ada di kita di Indonesia, yaitu gumuk pasir di Parangtritis yang sudah sangat terkenal. Kemudian Bromo juga, di daerah Bromo banyak sekali daerah, kita tidak bisa bilang padang pasir, tapi cukup luas dan memiliki material berupa pasir halus. Sambil kalian mengamati foto-foto di kiri, ini ada ini gurun pasir, badai pasir. Kemudian ini adalah di Bromo, kemudian ini di Xinjiang di China, kemudian ini Afghanistan. Kita lihat terlihat sekali dari foto saya sudah sangat buram, menandakan suspensi sedimen sangat tinggi daerah sana yang dibawa oleh angin. Kemudian aeolian proses atau transport sedimen menggunakan atau yang dibawa oleh angin ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa tipe dalam hal pergerakannya, yaitu suspensi,
kemudian saltasi atau pergerakannya itu melompat atau bouncing, memantul, dan kemudian creeping. Creeping itu rolling atau sliding, bergulung atau berputar di bawah, atau sliding untuk menggeser. Kemudian partikel-partikel kecil ini bisa sekali dimuat atau ditahan di atmosfer atau di udara dalam bentuk suspensi seperti yang kita lihat di Afghanistan ini. Xinjiang juga, badai pasir Bromo juga ini sudah terlihat bahwa visibilitas kita berkurang karena adanya suspensi berupa sedimen. Biasanya suspensi sedimen itu biasanya sedimen yang terbentuk suspensi itu memiliki besar kurang dari 0,2 mm. Jadi ini cukup ringan untuk dibawa dan ditahan dalam bentuk suspensi. Kemudian alien transport ini dari gurun memiliki peran yang sangat penting di ekosistem secara global. Contohnya yaitu transport mineral dari Sahara menuju Amazon, dan kemudian ternyata material dari Sahara ini juga memiliki peran dalam pembentukan red clay atau lempung merah, tanah lempung merah di daerah selatan Eropa. Kemudian dari segi morfologinya atau topografinya, pembentukan sand bodies atau badan sedimen, dalam hal ini adalah morfologi yang bentuknya sedimen pasir yang diakibatkan oleh angin, itu terbentuk dalam bentuk sand seeds, ripples, dan juga dust. Seperti ini. Ini adalah bentuk diagram yang menggambarkan ekosistem atau muka lahan atau misalkan topografi yang berada di daerah gurun, dan ini sudah mulai mendekati pantai. Jadi kalau kita lihat di sini ada sabkha. Sabkha ini adalah coastal sebenarnya, tapi coastal yang identik berdekatan dengan gurun. Kemudian biasanya setelah itu ada dune atau gundukan pasir. Kemudian ada erosi di sini. Kemudian kita bisa menemukan dune lagi yang lebih tinggi, dan di sini daerah yang dianggap lebih tenang biasanya bisa memiliki vegetasi-vegetasi tertentu. Tenang secara angin dan tenang karena pasir-pasir yang dibawa dari pantai ke darat ini biasanya tertahan di dune ini dulu atau mungkin dune kedua ini. Kemudian ini adalah yang tadi sempat saya singgung sebentar, bahwa ada mode pergerakan dari sedimen itu sendiri, yaitu yang pertama saltasi atau pergerakan di atas, itu bisa melompat, bisa memantul. Kemudian ada juga creeping, itu kita bisa lihat di bawah ini pergerakan di dasar. Nah, kemudian pergerakan-pergerakan ini menimbulkan fenomena-fenomena, yaitu yang pertama abrasi atau erosi. Jadi pasir-pasir yang terbawa oleh angin dia akan menabrak sedimen-sedimen yang mungkin jauh lebih besar secara ukuran, tapi dia bisa memiliki kemampuan untuk mengerosi. Setelah mengerosi, batuan yang lebih besar ini lama-lama akan tambah kecil ukurannya karena banyak partikel-partikel yang tererosi dan terbawa. Kemudian attrition ini adalah pantulan antara sedimen yang ukurannya relatif sama dan kemudian mempunyai kemampuan erosi yang sama. Jadi begitu mereka bertabrakan, dia akan menghasilkan partikel-partikel yang lebih banyak dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian jika partikel itu sangat kecil ukurannya, seperti yang tadi kita sudah bahas di bawah 0,2 mm, itu akan menjadi suspensi. Di bawah ini adalah diagram atau gambar yang mewakili ukuran-ukuran sedimen seperti apa yang akan mengalami fenomena atau akan bergerak seperti apa. Misalkan ini kita lihat, ini long term suspension. Ini bisa dipenuhi kalau misalkan ukuran sedimennya di bawah 20 mikrometer. Kemudian short term suspension ini, kemudian ini ada modified saltation, ini mesti di daerah bawah. Kemudian kalau misalkan creep atau di bawah, bergerak di bawah, ini biasanya di atas 500 mikrometer. Jika kalian tertarik untuk mempelajari alien secara penuh atau lebih jauh lagi, saya sarankan untuk membaca salah satunya contoh buku ini. Sekian materi untuk segmen pertama kali ini. Terima kasih.